وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam As-Zahid An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah, dan kita sudah sampai pada bab tentang pakaian pada hadis 795. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu, isbal itu, fil izari, pada sarung, wal qamisi, dan gamis atau baju, wal imamati, dan sorban. Manjarra, siapapun yang menyeret syai'an, sesuatu dari yang disebutkan tadi, khuyala'a, karena sombong, lan yanzurillahu ilaih, Allah tidak melihat kepadanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa isbal hukumnya apa? Haram. Dan menurut sebagian ulama haramnya ketika sombong, karena di sini ada kata-kata khuyala. Berarti ketika tidak sombong maka tidak sampai kepada haram, tapi hanya makruh. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi penulis kitab ini. Sementara itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya isbal adalah haram secara mutlak berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu beliau mengatakan fa innaha minal makhilati wa iyyaka wa isbalal izar, hindarilah isbal sarung, fa innaha minal makhilah, karena isbal sarung itu termasuk sombong. Jadi isbal itu sendiri adalah sombong, sehingga tidak mungkin seseorang mengatakan saya isbal tanpa sombong. Isbal itu adalah sombong. Ini hadis nomor 796. Kalau kita pelajari ini tadi hadis berapa? 795. Ya, berarti hadis setelahnya nanti. Nah, maka siapa yang cenderung kepada hadis ini khuyala, maka dia mengatakan bahwa sombongnya ketika khuyala. Ketika tidak khuyala, tidak sombong. Siapa yang cenderung kepada hadis setelahnya, maka dia mengatakan isbal itu semuanya adalah haram, karena isbal itu sendiri adalah khuyala. Terus yang tidak khuyala yang kayak apa? Yang dilakukan seperti oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu biduni qasdin, tanpa sengaja. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, Abu Bakar As-Siddiq itu isbalnya karena nahif, karena dia kurus badannya, sehingga ketika berjalan maka sarungnya turun, melotrok bahasa Jawanya. Dan turunnya tidak seluruhnya, tapi hanya sebagian sisinya saja, kanannya saja atau kirinya saja. Nah, orang isbal hanya kanan atau kiri, ini berarti tidak isbal secara sengaja, tapi tidak sengaja. Berarti yang tidak haram adalah yang tidak sengaja. Yang haram adalah yang sengaja. Mau sombong mau tidak, semuanya haram, karena isbal itu adalah sombong. Dan itu pendapat lebih hati-hati. Dan kita punya kaidah yang sangat terkenal, al-khuruju minal khilafi apa? Mustahabun. Makanya sudah, hindari saja, selesai. Apalagi Rasulullah membagi sarung menjadi 3. Sarungnya orang mukmin yang imannya bagus adalah separuh betis. Beliau mengatakan wala ba'sa ma bainal ilal ka'bain. Tidak ada masalah sampai ke mata kaki. Nah, berarti ini yang bagus yang separuh.
Kalau ke bawah lagi tidak apa-apa. Yang berbahaya atau yang masuk neraka adalah yang asfal, yang lebih rendah daripada mata mata kaki. Ini mata kakinya, nah ini sarungnya lebih rendah. Ini yang bahaya, yang asfal. Dan itulah yang semestinya kita lakukan. Kita memilih yang terbaik. Dalilnya apa? Memilih yang terbaik. Dalilnya surat Az-Zumar. Apa ayatnya? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Alladzina orang-orang yang yastami'una al-qaul, mereka mendengar suatu ucapan fayattabi'una, maka mereka mengikuti ahsanahu, yang paling bagusnya. Maka ketika kita mendengar Nabi bagi sarung jadi tiga. Ada yang sarungnya orang mukmin yang bagus imannya, ada yang boleh, ada yang neraka. Nah, pilih yang terbagus. Kalau tidak bisa pilih yang terbagus, maka pilih yang bawahnya, tapi jangan pilih yang terbawah. Itu yang masuk ke dalam neraka. Demikian semestinya kita lakukan kalau kita memang ingin termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga, sebagaimana pada surat Az-Zumar tadi, fabasyir ibad, berilah kabar gembira hamba-hamba, yaitu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa isbal itu tidak hanya pada sarung, tapi pada segala yang dipakai oleh manusia. Sarung isbalnya kalau melebihi mata kaki, gamis isbalnya kalau melebihi mata kaki, sorban isbalnya adalah kalau melebihi yang wajar. Sorban kan biasanya ada buntutnya di belakang sini kan. Nah, wajarnya buntut sorban sampai seberapa? Ketika wajarnya misalnya sampai pantat, ya sudah, jangan lebih dari pantat. Melebihi pantat itu sudah melebihi kewajaran, itu berarti isbal. Apalagi sampai jarrah, sampai menyeret. Menyeret itu berarti sampai ke tanah kemudian terseret. Saya pernah melihat seorang pemuda pakai sorban, panjangnya buntutnya itu sampai ke kakinya. Nah, ini adalah sorban yang isbal kayak begini. Karena melewati batas normal. Normalnya sorban nggak seperti itu. Kemudian yang dimaksud lan yang durillah, Allah tidak melihat, maksudnya tidak melihat dengan penglihatan rahmat, tapi Allah melihatnya dengan penglihatan murka. Hadis 796. Wa an Abi Jurayyin Jabir bin Sulaiman radhiyallahu anhu qala, raaitu, aku melihat rajulan, seorang laki-laki dewasa, yasdurun nasu, manusia pada kembali, an ra'yihi, kepada pendapatnya. La yaqulu syai'an, tidaklah dia mengucapkan sesuatu illa kecuali sadaru anhu. Sadaru itu sebenarnya keluar ya. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali mereka keluar darinya. Maksudnya ucapannya dijadikan rujukan oleh para manusia di sekitarnya. Qultu, maka saya bertanya, man hadha, siapa orang ini? Qalu, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya mengatakan alaikas salam ya Rasulullah. Qalahu marratain. Dia mengucapkannya dua kali. Ini cara membacanya ditambahi qalahu. Ya. Atau boleh juga kita membaca alaikas salamu ya Rasulullah. Alaikas salamu ya Rasulullah. Kalau sudah gitu marrotainnya nggak usah dibaca. Tapi kalau marrotain kamu baca, maka tambahkan di sini qalahu marrotain. Dia mengucapkan salam tadi dua kali. Qala, Nabi bersabda, la taqul, janganlah engkau mengatakan alaikas salam. Kenapa? Karena alaikas salam itu adalah tahiyatul mauta, penghormatan untuk orang-orang yang sudah mati. Qul, katakanlah assalamu alaika. Sampai di sini karena hadisnya panjang, kita putus dulu. Hadis ini menunjukkan bahwa cara mengucapkan salam adalah dahulukan kata-kata assalamu, baru kemudian alaikum. Tidak boleh dibalik. Kenapa? Assalamu itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya nama Allah didahulukan. Assalamu,
nama Allah dahulukan, baru alaikum. Kalau nama Allah diakhirkan, ini seperti orang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi mengucapkan kepada Nabi salam dengan mendahulukan alaika, alaikas salamu. Maka dijawab oleh Nabi, alaikas salam itu penghormatan untuk orang-orang yang sudah mati. Muncul pertanyaan, bukankah kalau kita masuk kuburan, kita disuruh mengucapkan apa? Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, atau ya ahlad diyar, dan seterusnya. Nah, bukankah salam kepada mayit kan juga tetap assalamualaikum? Kenapa di sini Nabi mengatakan alaikassalam adalah penghormatan untuk orang-orang mati? Yang dimaksud di sini adalah adat jahiliyah ketika mengucapkan salam kepada orang mati, alaikassalam. Jadi maksudnya Nabi, ini adat jahiliyah ini. Untuk orang-orang yang sudah mati, biasanya dikatakan alaikassalam. Misalnya seorang penyair yang ingin memuji seseorang. Nah, seseorang itu sudah mati. Nah, dia mulai bait syairnya dengan alaikassalam ya fulan ya fulan. Nah, disebutkan alaikassalam, ini berarti dia sudah mati. Ini adat jahiliyah, bukan maksudnya bukan ajaran Nabi harus seperti itu, bukan. Qala, dia mengatakan, qultu, saya berkata, anta Rasulullah. Apakah engkau itu Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, ana Rasulullah. Saya adalah utusan Allah. Alladzi, dzat yang idza asabaka, apabila menimpamu dharrun, kemadaratan, atau durrun, kemadaratan, fada'autahu, lalu engkau berdoa kepadanya, kasyafahu anka, dia akan menyingkapnya dari engkau. Wa idza asabaka, dan apabila menimpa engkau amusanatin, tahun paceklik, fada'autahu, lalu engkau doa kepadanya, anbataha, Allah menumbuhkannya, laka, untuk kamu. Maksudnya menjadikan tahun paceklik tadi jadi tumbuh, jadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa idza, dan apabila kunta adalah engkau bi ardin, pada satu tanah, kofrin, yang kosong. Kosong itu maksudnya tidak ada tanamannya, tidak ada bangunannya, tidak ada air padanya. Au falatin, sama tanah kosong, ya, padang Sahara dan sejenisnya itu. Tidak ada bangunan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Fadallat, lalu hilang, rahilatuka, kendaraanmu. Fada'autahu, lalu engkau berdoa kepadanya, raddaha alaihi, dia akan mengembalikannya kepada engkau. Sampai di sini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa segala-galanya. Kalau ada madarat, siapa yang bisa menyingkap madarat? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau ada tahun paceklik, siapa yang bisa menumbuhkan? Allah. Kalau ada barang hilang, siapa yang bisa mendatangkan lagi? Allah. Karena itu, kita harus meyakini bahwasanya apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi, apa yang tidak ditetapkan tidak mungkin terjadi. Itu yang disebut sebagai haqiqatul iman. Inna likulli syai'in haqiqah. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hakikat. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seseorang tidak sampai kepada hakikat iman sampai dia meyakini bahwasanya apa yang ditetapkan menimpa dia tidak akan meleset, dan apa yang ditetapkan meleset dari dia tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Inilah yang disebut sebagai apa? Haqiqatul iman. Jadi iman itu ada hakikatnya. Hakikatnya kamu harus yakin. Apa yang ditetapkan Allah pasti kena. Apa yang tidak ditetapkan tidak akan kena. Sehingga kita bisa santai dalam hidup karena meyakini hal tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan juga kalau barang kita hilang, maka cara mendapatkannya kembali gimana? Da'autahu. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang mengatakan kalau barangmu hilang, ontamu hilang, kudamu hilang, motormu hilang, maka ucapkanlah amsiku ibadallah, amsiku ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tolong tangkap itu kendaraan saya yang hilang. Ini hadisnya tidak sahih. Tetapi ketika diamalkan gimana?
Ketika diamalkan tidak ada masalah karena ini berkaitan dengan fadilah amal, bukan berkaitan dengan hukum, tapi jangan ditegaskan sebagai sabda Rasulullah SAW. Namanya hadis dhaif itu ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan bukan. Sehingga antum amalkan boleh hadis dhaif tersebut. Kehilangan motor kemudian mengatakan amsiku ibadallah. Dalam hadis itu disebutkan, kenapa? Karena di dunia ini, di bumi ini ada hamba-hamba Allah yang mendengar perkataan engkau. Ketika kita mengatakan amsiku ibadallah, seolah-olah kita minta bantuan kepada hamba-hamba Allah yang ngerti pada saat motor kita tadi dicuri. Karena makhluk di atas bumi ini tidak hanya manusia, ada juga apa? Jin-jin muslim. Bisa dia akan membantu kita. Ada juga malaikat-malaikat. Nggak ada masalah kan? Minta bantuan seperti ini. Karena ini untuk sesuatu yang mereka mampu untuk membantunya. Tapi yang lebih bagus adalah kita melakukan sesuai hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Fada'autahu. Kamu doa kepada Allah. Lebih bagus langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amsiku ibadallah tadi. Kita lanjut. Qala dia mengatakan qultu, saya berkata, ihad ilayya, pesanlah kepada saya, wasiatlah kepada saya. Qala beliau mengatakan la tasubbanna ahada. Betul-betul kamu jangan mencela seorang pun. Qala dia mengatakan fama sababtu, maka saya tidak mencela ba'dahu setelah beliau hurran, orang merdeka, wala abdan, tidak pula budak, wala ba'iran, tidak pula unta, wala sya'an, tidak pula kambing. Jadi salah satu wasiat Nabi terhadap sahabat-sahabatnya adalah menjaga mulut. Jangan mencela siapapun juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man najatu? Apa sih kunci selamat itu apa? Ternyata beliau mengatakan, kunci selamat adalah amlik alaika lisanaka. Lisanmu kamu kuasai. Jangan ngomong sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencela orang ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kunci keselamatan. Betapa banyak orang yang gara-gara ucapannya maka musibah besar menimpa dia. Misalnya, dia mengejek seseorang, ternyata orang yang diajak tidak terima, ambil pedang, malah dibunuh dia. Mati gara-gara sekedar ucapan. Nah, ini bahaya. Maka menguasai lidah menyebabkan an-najar, keselamatan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kata-kata ba'ir artinya apa tadi? Onta, jantan atau betina? Onta umum. Kalau jantan namanya jamalun. Kalau betina namanya naqatun. Kalau ibilun artinya onta yang banyak. Nah, maka dalam bahasa Arab ini harus dibedakan masing-masing. Ba'ir jamaknya ibil. Kalau satu cewek naqah, satu cowok jamal. Kalau bakar, onta yang masih muda. Ada yang namanya bakar. Nah, bakar itu artinya apa? Onta yang masih muda. Abu Bakar berarti apa? Nah, bapaknya unta yang masih muda. Tapi kalau sudah jadi nama jangan diterjemahkan. Baik, kita lanjutkan. Wala tahqironna, dan betul-betul janganlah meremehkan minan ma'rufi, dari perbuatan baik syai'an, sedikit pun. Contohnya apa? Wa antukallima, bahwasanya engkau bicara akhaka, kepada saudaramu, wa anta, sementara engkau mumbasitun ilai, menghamparkan kepadanya, wajhuka, wajah. Jadi kita menghadapkan wajah kita kepada orang yang kita ajak bicara untuk menghormati dia. Ini jangan diremehkan, ini perbuatan baik ini. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya hal itu termasuk kebaikan. Sampai di sini hadis ini menunjukkan tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kenapa? Kita tidak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang amal besar, tapi karena kurangnya ikhlas malah tidak diterima oleh Allah. Atau diterima tapi pahalanya kecil. Tapi amalan yang kecil, tapi karena ikhlasnya yang sempurna, maka malah menyebabkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh yang paling sering saya sampaikan dalam kasus seperti ini adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ketika beliau sudah mati, maka sebagian muridnya bermimpi ketemu bersama beliau. Maka ditanya, bagaimana kondisinya wahai Imam? Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah. Maka ditanya oleh muridnya, dengan apa engkau diampuni oleh Allah? Apakah dengan karya-karyamu yang tersebar kemana-mana? Kitab Ihya Ulumuddin ini tersebar kemana-mana. Dan kitab-kitab yang lain, banyak sekali kitabnya Imam Ghazali yang viral. Ya. Nah, maka beliau mengatakan, enggak, bukan karya-karya itu, bukan juga pengajian-pengajian yang saya lakukan. Tapi karena suatu saat ketika sedang menulis kitab, kemudian ada lalat yang mampir pada tempat tinta tadi. Kemudian karena pengen tidak mengganggu lalat tadi, maka dia tunggu sampai lalatnya pergi. Begitu lalatnya pergi dari minum tinta tadi, baru dia celupkan penanya ke tinta. Habis itu dia lanjutkan nulisnya lagi. Ini amalan kecil sekali. Ngasih minum tinta kepada lalat. Berapa sih yang berkurang? Tapi dengan sebab itulah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini mimpi dan mimpi bukan dalil, tapi kita bisa ambil pelajaran darinya untuk mengkaitkan dengan hadis ini. Kemudian warfa izaraka, dan angkatlah sarungmu ila nisfis saqi, sampai separuh betis. Fa in abaita, apabila engkau enggan, fa ilal ka'bain, maka sampai ke dua mata kaki. Kata-kata ila dalam bahasa Arab bisa berarti sampai, bisa berarti bersama. Kalau diartikan sampai, berarti gini, ini mata kaki, nah ini sampai di atasnya. Itu namanya sampai. Sampai itu tidak sampai mengenai, namanya sampai itu berarti sebelumnya. Tapi kalau diartikan ma'a, bersama, berarti ketutup mata kaki pun masih boleh. Karena itu yang saya yakini, wallahu a'lam, mata kaki tertutup kain sarung tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau apa? Lebih rendah. Maka Nabi membagi pakaian jadi 3 tadi. Yang paling utama nisfusa, separuh betis. Yang boleh adalah ilal ka'bain. Baik diartikan sampai atau diartikan bersama. Bersama berarti mengenai mata kaki tadi. Masih nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau sudah sampai lebih rendah, yaitu asfala minal ka'bain. Kemudian beliau mengatakan wa iyyaka, dan jauhilah, wa isbalal izar, mengisbalkan sarung. Fa innaha, karena sesungguhnya isbalnya sarung, minal makhilah, termasuk sombong. Fa innaha, kenapa ha? Semestinya apa? Fa innahu, ya kan? Karena isbal ini adalah mudzakkar. Tapi kenapa fa innaha? Ha ini bisa diartikan fa inna tilkal khoslah, karena perkara tersebut, atau tilkal masalah, karena sesungguhnya masalah itu. Masalah apa? Ya masalahnya kembali kepada isbal tadi. Nah, maka kalau dibaca ha, ini tidak ada masalah, tetap kembali kepada isbal, tapi dengan ditakdirkan tadi al-khoslah, ya perkara isbal itu minal makhilah, termasuk sombong. Nah, ini dalilnya ulama-ulama mazhab Hambali yang mengatakan bahwa isbal mau sombong mau tidak semuanya adalah haram. Kenapa? Isbal sendiri adalah sombong berdasarkan nas dari Nabi. Fa innaha minal makhilah. Adapun yang tidak sombong adalah kalau tidak disengaja, biduni qasdin. Dan itu juga dijelaskan oleh penulis kitab syarahnya Riyadhus Shalihin. Kitab apa itu? Dalilul Falihin. Nah, beliau mengatakan yang dimaafkan itu adalah yang biduni qasdin, yang tanpa sengaja, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Dengan tanda, dengan bukti bahwa yang miring atau yang isbal hanya sebelah saja, yang kanan saja atau kiri saja, berarti nggak sengaja. Kemudian beliau mengatakan wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai al-makhilah, sombong. Pertanyaan, sombong termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dalilnya Rasulullah mengancam orang yang sombong tidak masuk ke dalam jannah. Tulis min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak masuk dalam jannah. Maka nafi qalbi, orang yang dalam hatinya ada mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu semut merah yang terkecil. Min kibrin, berupa sombong. Nah, maka ancaman tidak masuk jannah ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa
Sombong termasuk dosa besar. Jadi dosa-dosa yang diancam ngeri, masuk neraka, tidak masuk surga, itu para ulama katakan itu tanda-tanda dosa besar. Makanya dalam kitab Al-Kabair, karya Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Kabair, kitab Al-Kabair banyak ya, tapi ada Al-Kabair Lidz-Zahabi. Nah, karya Imam Zahabi wafat 748 Hijriah. Beliau di dalam kitab Al-Kabair ini membahas tentang al-isbal, bahwasanya isbal termasuk sombong. Yaitu pada bab yang ke Al-Kabirah Al-Khamisah wal Khamsun. Dosa besar yang ke-55, yaitu isbalul izari wathaubi wal libasi wassarawili ta'azzuzan wa ujuban wa fakhran wa khuyala. Nah, maka isbal menurut beliau termasuk apa? Dosa besar. Lihat pada kitab Kabair nomor 55, Khamisah wal Khamsun. Kemudian, wa ini mru'un, dan jika seseorang syatamaka, mencela engkau, wa ayyaraka, dan mencaci engkau, bima ya'lamu, dengan apa yang dia ketahui, fika, pada diri, fala tu'ayyirhu, maka janganlah engkau mencaci dia, bima ta'lamu, dengan apa yang engkau ketahui, fihi, pada dirinya. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, wabalu dzalika, akibat dari hal itu, maksudnya akibat adalah dosanya, alaihi, atas tanggungan dia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyuruh kita kalau ada orang mencela kita dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita. Dia ketahui ada cacat itu pada diri kita. Nah, kata Nabi, jangan kamu balas mencela dia dengan sesuatu aib yang ada pada diri dia. Ini larangan ini, jangan engkau mencela dia dengan sesuatu yang kamu tahu pada diri dia, yaitu aib yang ada pada diri dia. Ini larangan, bukan larangan haram. Jadi seandainya kita mencela orang yang mencela kita, dia menyebutkan aib kita, kita sebutkan aib dia. Sebenarnya boleh, tapi lebih utama untuk apa? Tidak. Maka orang yang dicela itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak membalas, maka dia mendapatkan pahala. Kemungkinan yang kedua, dia membalas tapi setimpal, maka tidak dosa juga tidak pahala. Kemungkinan ketiga, dia membalas tapi berlebihan, maka dia mendapatkan dosa pada kelebihan yang dia balaskan tadi. Maka di sini Nabi melarang jangan kamu cela, itu karena Nabi menginginkan yang nomor 1, yang paling bagus. Diam saja sudah, nggak usah dibalas. Kenapa? Supaya dia dapat dosa, kita dapat pahala. Dalilnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulis wabalu. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fi. Kalau ada orang mencela kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, berarti apa? Menuduh. Enggak ada pada kita, berarti menuduh. Maka jangan engkau balas mencela dia dengan sesuatu yang betul-betul ada pada dirinya. Jangan. Wada'hu, biarkan. Yakun wabaluhu alaih, dosanya dia tanggung, wa ajruhu laka, pahalanya untuk kamu. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, di sini jelas Nabi mengatakan ajruhu laka, pahalanya untuk kamu. Kalau tadi Nabi mengatakan fa innama wabalu dzalika alaih, tanggungan dosanya dia tanggung sendiri. Pahalanya enggak disebutkan, disebutkan dalam hadis yang lain. Dan inilah pentingnya kita membaca hadis yang sangat banyak supaya bisa menafsirkan satu hadis dengan hadis yang lain. Karena seringkali hadis itu disampaikan oleh perawi hadis dengan diringkas. Ini hadis kan isinya mirip dengan tadi kan? Nah, bisa jadi ini rawinya meringkasnya. Nah, ringkasannya yang dihapus itu, kalau kita tidak cepat paham, tidak akan muncul pemahaman tadi. Tapi dengan adanya hadis yang tidak diringkas, kita jadi paham maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa dalilnya? Boleh kita membalas dengan yang setimpal. Dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin
sayyi'atun mithluha. Surat Asy-Syura ayat 40. Balasan terhadap perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang semisal. Kata-kata misal dalam bahasa Arab semisal itu berarti sama, nggak ada bedanya. Maka kalau kita membalasnya berlebihan itu berarti tidak mithluha. Tapi Allah menghasung kita, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, memperbaiki diri, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau mengalami dituduh, maka kamu pilih salah satu dari dua pilihan. Pilihan yang ketiga jangan. Pilihan pertama diam, yaitu lebih utama dan itu kamu dapat pahala. Pilihan kedua kamu balas, tapi kalau membalas yang setimpal, jangan lebih dahsyat. Maka kamu boleh tapi tidak dapat pahala. Karena kamu sudah ngambil hakmu. Kalau ngambil hakmu ya berarti nggak dapat pahala. Tapi yang pertama tadi karena tidak mengambil hak kita, maka kita diganti oleh Allah pahala. Kemungkinan ketiga ini jangan dipakai, yaitu kamu balas tapi lebih dahsyat. Ini nggak boleh. Ini kita berbuat dolim berarti kita dosa. Satu cerita sangat bagus di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Yang ketemu sitah ya. Sunan Abu Dawud masuk di dalamnya. Tulis waqa'ash syaitan. Diceritakan oleh Abu Dawud bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk-duduk bersama Nabi SAW dan para sahabat. Tiba-tiba waqa'a rajulun bi Abi Bakrin. Seseorang mencaci maki Abu Bakar, mengganggu Abu Bakar. Abu Bakar diam. Maka diganggu lagi yang kedua, Abu Bakar diam. Diganggu lagi yang ketiga, fantasara minhu Abu Bakar. Abu Bakar balas. Boleh nggak balas ini? Boleh, karena tidak melampaui batas. Tadi kan sudah 3 kali dia. Nah, dia membalas baru sekali. Boleh sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Faqama Rasulullah. Rasulullah langsung bangkit ketika Abu Bakar balas. Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau marah kepada saya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, nazala malakun. Malaikat tadi turun dari langit. Mendustakan ucapan yang dia ucapkan kepada engkau. Jadi kalau ada orang nuduh kita, dan kita tidak seperti yang dituduhkan tadi, tapi kita diam, maka malaikat turun, kita tidak melihat malaikat tadi, tapi Nabi melihatnya. Malaikat ini ngapain? Mendustakan ucapan tadi. Dia mengatakan, enggak, kamu bohong, kamu dusta, kamu nuduh dia enggak seperti itu. Falamman tasarta, tatkala kamu sudah membela diri, waqa'a syaitan. Setan turun, setan nimbrung. Maka saya tidak mau duduk ketika setan sudah ikut nimbrung. Hadits riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan li ghairi. Maka ini menghasung Abu Bakar untuk diam saja sudah, nggak usah dibalas. Kenapa? Dibalas boleh, tetapi setan nimbrung. Nah, biasanya kalau setan sudah nimbrung ini akan terjadi melampaui batas. Baik melampaui batas dari orang yang pertama yang mengejek atau orang kedua yang membalas. Orang yang pertama tidak terima, akhirnya ambil jotos, akhirnya perang jadi semakin senang setannya. Nah, maka lebih baik diam saja. Kita lanjutkan ya, 797. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama tatkala rajulun, seorang laki-laki, yusolli salat, musbilun, mengisbalkan izarahu, sarungnya. Qallahu, berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lam ketemu lam, boleh dibaca idgham. Qallahu, ilhab, pergilah engkau, fatawadda, maka wudulah engkau. Fadhahaba, maka dia pergi, fatawadda, dia wudu. Thumma jaa, kemudian dia datang lagi. Faqala, dia mengatakan, Nabi mengatakan, ilhab, pergilah, fatawadda, wudulah. Faqallahu rajul, maka berkata kepada beliau seorang laki-laki yang lain, ya Rasulullah, malaka, kenapa engkau? Malaka, kenapa engkau? Amartahu, menyuruh dia, ayyatawadda, untuk wudu. Thumma sakatta, kemudian engkau diam, anhu, terhadapnya. Qala, Nabi mengatakan, innahu, sesungguhnya orang itu, kana yusalli, adalah dia salat, wa huwa musbil, dalam keadaan mengisbalkan izarahu, sarungnya.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak menerima salata rajulin musbil, salatnya seseorang yang isbal. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai syaratnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sholat dalam kondisi isbal, maka sholatnya apa? Tidak diterima. Tidak diterima maksudnya gimana? Maksudnya tidak ada pahalanya. Seperti orang puasa kemudian menipu. Puasa tapi apa? Nipu. Puasanya itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima maksudnya nggak ada pahalanya. Kalau kewajibannya sudah gugur. Sholatnya orang ini juga begitu. Sudah gugur. Kewajiban sholatnya sudah apa? Gugur. Kewajiban sholatnya sudah gugur. Tetapi tidak ada pahalanya. Karena itulah Rasulullah mengatakan, idhab fatawadda. Pergilah wudulah. Nabi tidak mengatakan sholatlah kembali. Enggak. Kalau Nabi mengatakan sholatlah kembali, berarti sholatnya tidak sah. Tapi Nabi mengatakan pergilah wudulah. Tidak disuruh sholat. Berarti apa? Berarti sholatnya sudah sah. Maka kata-kata Allah tidak menerima, ini maksudnya Allah tidak kasih pahala terhadap sholat tersebut. Terus kenapa disuruh wudhu? Wudhu itu salah satu fungsinya apa? Melenyapkan dosa. Maka disuruh wudhu karena dia sudah melakukan dosa. Dosa apa? Dosa sombong. Sombong apa? Sombong isbal. Nah, maka supaya dihapuskan dosanya oleh Allah, wudhu. Apa dalilnya wudhu menghapus dosa? Apa lafalnya? Hadisnya? Akhiri qatril ma. Idza tawadda al-abdul muslim, kalau seorang hamba muslim berwudu, membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa-dosa yang dia melihat kepadanya dengan matanya. Ma'al ma, bersama air yang menetes. Au qala, atau Nabi mengatakan, ini cara bacanya gitu. Au qala, atau Nabi mengatakan ma'a akhiri qatril ma, bersama akhir tetesan air yang mengalir. Jadi wajah kita dibasuh air, nah air yang terakhir menetes itulah yang membawa dosa. Tes, nah, dosanya turun. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, maka disuruh wudhu untuk menghilangkan dosa isbal yang sudah dia lakukan tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa isbal yang dilarang itu hanya rojul, laki-laki. Adapun perempuan tidak. Karena perempuan justru kakinya adalah termasuk apa? Aurat. Maka kakinya harus ditutupi, malah wajib isbal supaya tertutupi. Kemudian hadis ini menurut Imam Nawawi sahih sanadnya. Tapi menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis ini dhaif. Karena dhaif, maka beliau mengatakan salatnya orang isbal tetap diterima oleh Allah. Tapi dia dosa, dosa karena isbalnya. Berarti dia mengumpulkan dua, mengumpulkan pahala dan mengumpulkan dosa. Pahala karena sholat, dosa karena apa? Isbal. Ini menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Hadisnya apa? Dhaif. Nah, di dalam kitab Maktabah Syamilah ini sudah ada kitab Riyadhus Shalihin yang ditakhrij oleh guru kami Syekh Mahir Al-Fahl. Nah, kamu tulis di sini Riyadhus Shalihin takhrijnya Syekh Al-Fahl. Klik. Nah, nanti kamu cari hadis ini. Apakah hadisnya disahihkan atau didhaifkan oleh beliau? Nah, di sini di takhrijnya Syekh Al-Fahl nomor 1 beliau mengatakan akhrajahu Abu Dawud ala anna isnadahu dha'ifun la kama qala an-Nawawi. Sanadnya dhaif, tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Sayangnya guru kami ini tidak menyebutkan di sini sebab dhaifnya apa. Maka kamu kalau baca kitab seperti ini jangan puas. Oh, dhaif titik. Enggak, dicari dulu dhaifnya apa ini. Apalagi terjadi perselisihan pendapat ini. Imam Nawawi katakan sahih sesuai syarat Muslim. Sementara orang yang lain mengatakan dhaif. Nah, dhaifnya buktinya apa? Apa sebab dhaifnya ini? Cari lain. Nah, di sini ada Riyadhus Shalihin lagi, tapi cetakan Ar-Risalah. Ada nggak di sini takhrijnya? Oh, ternyata malah tidak ada. Nah, bisa cari lagi dalam Kutubul Ilal. Ini kamu cari di sini, ada namanya Kutubul Ilal. Saya bukakan ya. Mana kutub kitab Ilal di atas mungkin. Nah, ini Ilal.
Di bawahnya Kutubul Albani. Ini diklik semuanya. Nah, hadis tadi dicari. Hadisnya tadi lafalnya apa? La yaqbalu salata rajulin musbilin. Tulis di sini. Kalau tidak ada, cari dengan kata kunci yang lain. Misalnya, idhab fatawadda. Nah, ternyata tidak ada dalam kitab-kitab ilal. Nah, bisa dicari dalam kitab-kitab yang lain, misalnya kitabnya Syekh Albani. Kenapa dia mendhaifkan juga hadis tersebut? Ini didhaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Tahqiq Riyadhus Shalihin, tapi juga tidak disebutkan kenapa dhaif. Didhaifkan juga dalam kitab Mishkatul Masabih, tapi tidak disebutkan kenapa dhaif. Disebutkan juga dalam kitab Dhaif Abu Dawud. Mestinya di sini disebutkan. Nah, ini sebabnya. Abu Ja'far la yu'raf. Karena di dalamnya ada rawi bernama siapa? Abu Ja'far. Yang dia la yu'raf. La yu'raf itu apa? Majhul. Rawi yang majhul termasuk rawi yang maka kedhaifan hadis ini gara-gara ada rawi Abu Ja'far. Berarti sama dengan hadis kunut subuh. Hadis kunut subuh itu didhaifkan oleh para ulama yang mendhaifkan gara-gara di situ ada rawi bernama Abu Ja'far. Kalau kunut subuh saya ingat banget karena teman saya itu namanya Abu Ja'far. Sehingga kalau saya ketemu dia itu saya teringatnya kamu itu perawi hadis kunut subuh dhaif. Nah, maka sekarang tambah informasi lagi nih. Termasuk hadis dhaif Abu Ja'far adalah tentang tidak diterimanya sholat orang laki-laki yang isbal. Yang benar adalah tetap diterima karena hadis ini dhaif tapi isbalnya tetap berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sampai di sini dulu karena hadis berikutnya sangat panjang sehingga paling bagus kita baca di waktu yang lain saja insyaallah ta'ala. Sisa waktu bisa kita buka soal wal jawab. Ada pembahasan silakan.